Saya tiap bulan harus meminjam uang karena benar-benar tidak ada lagi uang. Rekening yang tidak diblokir itu tidak ada lagi. Jadi sekarang hidup sehari-hari meminjam. Setiap minggu atau setiap bulan saya harus pinjam orang. Oke. Welcome back to my channel again, di mana kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia akibat kritikan dan komentar kalian terhadap suatu akun yang mungkin melakukan kesalahan ataupun miskomunikasi. Di konten kali ini kita akan membahas yang terkait beberapa waktu viral di media sosial, dan mungkin lu udah pernah lihat yang tadi cuplikan video di awal. Harvey Moise. Beliau adalah suami dari sang artis terkenal yaitu Sandra Dewi yang terjerat kasus timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Seperti apa kasus tersebut? Mari kita bahas. Sebelum kita lanjut ke kasusnya Harvey Moise ini yang merugikan negara 300 triliun. Alangkah baiknya lu semua jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk channel ini agar memberikan edukasi dan juga berita-berita terkait yang seputar di wilayah negara tercinta kita ini. Gue sudah mencari data soal kasus Harvey Moise ini, dan dalam data tersebut ada 15 terdakwa yang sudah divonis oleh hakim. Dan salah satunya yaitu suami dari Sandra Dewi tersebut, si Harvey Moise ini. Dan rincian soal kerugian negara, gue juga sudah mendapatkan data kemana dana itu mengalir sehingga total kerugian tersebut menjadi 300 triliun. Biar lu tidak salah kaprah dan tidak berpersepsi lebih soal total 300 triliun itu, gue akan memberikan sedikit data yang gue dapat. Setelah itu mereka melakukan perhitungan total kerugian negara tersebut. Dan ini data yang gue dapat. Ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung periode 2021-2024 yang bernama Amir Syabana sebesar 325,99 juta. Kemudian ada juga Direktur Utama PT Refinet Bangka Tin atau RBT yaitu bernama Suparta melalui PT RBT sebesar 4,57 triliun. Pemilik manfaat CV Venus Inti Perkasa atau VIP dan PT Menara Cipta Mulia MCM Tamron alias Aon melalui CV FIP senilai 3,66 triliun serta Direktur PT Sari Winaguna Bina Sentosa SBS Robert Indarto melalui PT SBS sejumlah 1,92 triliun. Lalu kepada pemilik manfaat PT Stanindo Inti Perkasa atau SIP Suwito Gunawan alias Awi melalui PT SIP sebanyak 2,2 triliun. Pemilik manfaat PT Tinindo Internusa atau TIN Henry Lee melalui PT TIN sebesar 52,57 miliar dan sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan senilai 10,38 triliun. Mana paling bicara tersopan, iman. Menguntungkan pula CV Indometal Asia dan CV Korporasi Karyawan Mitra Mandiri KKMM sebesar 4,14 triliun serta Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020 yaitu Emil Ermindra dan Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 yaitu Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani melalui CV Salsabila Utama sebesar 986,79 miliar. Terdapat pula uang sebesar 420 miliar yang merupakan pengumpulan dana dari para smelter swasta melalui PT Quantum Skyline Exchange atau QSE yang dikelola perpanjangan tangan PT RBT Harvey Moise dan manajer PT QSE Helena Lim yang penggunaannya tidak dapat diketahui karena tidak ada pencatatan baik oleh Harvey maupun Helena. Dari mana duitnya?
Bisa saya ngajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun. Dan dengan demikian, para terdakwa korupsi timah ini yang menikmati uang tersebut dibebankan pula uang pengganti atas kerugian negara, yaitu kata dari Majelis Hakim Suparman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tuh Senin tanggal 23 Desember 2024. Itu tadi total rincian kerugian negara yang diakibatkan oleh Harvey Mois dan kawan-kawan sebanyak total 300 triliun. Coba lu bayangkan Joy. Gua aja mikirin 1 M pun nggak pernah kesampaian. Apalagi 1 triliun, bahkan 300 triliun. Kalaupun seperti ini, apalagi sekarang lagi viral yaitu Harvey Mois divonis selama 6,5 tahun penjara. Ya gua juga pasti mau kalau korupsi sebesar 300 triliun tersebut dan siap dipenjara. Ya gua tinggal diam-diam aja di dalam penjara, duit gua udah banyak kok. Tapi kita lihat lagi bagaimana soal pemikiran atau pertimbangan hakim soal keputusan atau tuntutan jaksa yang awalnya 12 tahun menjadi 6,5 tahun. Di dalam dakwaan yang dibacakan oleh majelis hakim, yaitu dalam amar putusan, Harvey Mois terlihat menangis karena atas perbuatannya. Tapi menurut lu bagaimana? Apakah layak Harvey Mois ini menangis soal tuntutan yang diberikan oleh majelis hakim kepada Harvey Mois ini? Kalau gue lihat lagi dalam data soal tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, itu sebanyak 12 tahun penjara coy. Tapi diputus oleh majelis hakim ke 6 tahun 5 bulan. Alasannya karena Harvey Mois ini berkelakuan baik pada saat persidangan dan tidak punya peran penting dalam kasus tersebut, yaitu dia hanya mewakili dari PT RBT untuk melakukan kerjasama. Namun dalam struktur PT RBT tersebut, Harvey Mois ini tidak ada dalam struktur pengurusan di PT tersebut. Jadi perannya si Harvey Mois ini terbilang masih kurang besar atau tidak berpengaruh dalam kasus tersebut. Yang berpengaruh ya itu temannya si Suprata yang pemilik dari PT RBT ini. Nanti di akhir video, gue akan tampilkan kepada lu semua ke-15 terdakwa yang sudah divonis. Dan nanti coba deh lu pikir lagi, apakah layak dari ke-15 terdakwa tersebut mendapatkan vonis yang divonis oleh majelis hakim atau tidak. Dan itu ya dari lu semua yang menonton konten ini, silakan carilah hakim-hakim yang vonis dan juga mungkin pahami isi putusan dari majelis hakim, dan kita sebagai masyarakat ya cukup mengiyakan saja dari aksi-aksi tersebut. Orang Kristen benar, gagak orang Kristen benar, pitak ke matamu, cok dadan. Karena kalau kita melihat lagi soal kasus di Cina, yaitu yang merugikan negara saja hanya 3 triliun itu dieksekusi. Tapi di negeri kita ini ya cukup berkelakuan baik. Jangan melawan majelis hakim dalam persidangan atau cukup Anda diam, maka vonis Anda akan diturunkan. Dan di sini gue juga mau sampaikan kepada lu semua kalau kasus 300 triliun ini sudah terjadi sejak tahun 2015 dan terbukti nanti pada tahun 2022. Coba lu bayangkan, sudah 8 tahun coy kasus tersebut, dan penyelidikan dilakukan itu sejak 2022 sampai 2023 berjalan, dan eksekusi persidangan terjadi pada tahun 2024 sampai pada putusan. Coba lu semua cari di setiap platform media sosial, kalau tidak salah tersangka itu ada lebih dari 15 orang, yaitu berjumlah 23. Namun sekarang yang divonis yaitu sebanyak 15 orang, termasuk si Harvey Mois ini, yaitu suami dari Sandra Dewi. Dan gue juga mau mengatakan kepada Bapak Hakim yang terhormat, yaitu Bapak Eko Arianto, ada salam dari sejumlah netizen soal putusan yang Bapak layangkan ke suaminya Ibu Sandra Dewi, yaitu tuntutan dari jaksa hanya 12 tahun penjara, Bapak memutus hingga 6,5 tahun atau 6 tahun 5 bulan. Ya. Ya, mau bagaimana lagi itu. Jadi dalam kasus tersebut
Harvey Moise ini sempat membacakan pesan-pesan terhadap keluarganya. Dan mungkin lu pernah lihat video yang seperti ini. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun. Di dalam video tersebut, Harvey Moise menangis sambil menceritakan atau membacakan pesan singkat tersebut kepada anak-anaknya, yaitu dia menyatakan dalam isi surat tersebut, dia bukan seorang koruptor. Dia hanya membantu temannya yang pemilik PT RBT tersebut, tapi dia juga terjerat. Ya, gue juga mau bilang, benar deh, bapak kamu itu tidak seperti yang kalian bayangkan, yaitu soal terlibat dalam kasus 300 triliun ini. Hanya saja bapakmu itu mewakili dari PT RBT. Sekarang gue buat konten ini sudah masuk pada tahun baru, yaitu tahun 2025. Dan gue akan tampilkan total berapa banyak kasus soal korupsi yang terjadi selama tahun 2024. Ini datanya. Dari data tersebut, hampir 2000 lebih kasus soal korupsi yang dieksekusi, ya kurang lebih 1800 lebih lah, yang tadi lu udah lihat di animasi yang gue tampilkan. Dan gue cuma mau bilang, come on, para tikus-tikus kantor gua, masa target kita di tahun ini hanya 300 triliun lebih? Target kita 2024 itu kan 1000 triliun. Ya, tapi ini sudah masuk pada tahun 2025. Dan gue cuma mau bilang, ayolah tikus-tikus kantor. Ini tahun baru, kita masih bisa mengejar omset ketertinggalan yang di tahun 2024 hanya 310. Dan di tahun 2025 ini semoga kita mencapai 1000 triliun. सब छोटे मोटे केस में अंदर हो जाओ, जेल में रहो. Soalnya hukum di negeri Konoha kita ini ya bisa dikatakan ya biar lu yang menentukan lah. Tanpa terasa juga gue membahas konten sudah sampai di penghujung video, dan itu beberapa kasus-kasus yang terjadi soal kasus timah 300 triliun yang melibatkan suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Moise. Dan mungkin lu semua bisa menilai apakah soal keputusan majelis hakim kepada si Harvey Moise ini, yaitu Bapak Hakim Eko Aprianto, tepat atau tidak. Dan gue akan tampilkan, sebelum gue tutup, gue akan tampilkan ke-15 terdakwa yang sudah didakwa. Siapa tahu lu kenal, bahkan ada juga kerabat-kerabat lu semua. Ini datanya. Kalian panggil, kalian punya jago-jago semua ke konten ini. Kalau tidak, lu tidak bisa cakap lagi. Tahu ya ya, jago tak ada. Ya ya ya, ya ya ya, ya 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 ya. Nah, itulah ke-15 terdakwa yang sudah divonis oleh majelis hakim. Dan lu mungkin sudah lihat nama dari ke-15 terdakwa dan juga berapa lama vonis yang diberikan oleh majelis hakim. Dan mungkin segitu saja konten yang gue bahas ini, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa dari bisikan-bisikan soal tindakan korupsi, gratifikasi kepada kita semua, dan mungkin kepada lu yang lagi nonton konten ini. Karena di negeri kita yang tercinta ini, yaitu negeri Konoha, susah untuk mendapatkan pejabat yang bersih lagi. Dan semoga di 2025 ini para tikus-tikus kantor bisa mencapai target 1000 triliun. Lu tahu kan maksud gua? Segitu saja pembahasan gue di konten ini. Semoga lu bisa memahami dan bisa tahu soal kasus 300 triliun ini yang merugikan negara. Dan sampai bertemu di konten selanjutnya. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago kata rada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.